tentang biodata narasumber kita siang hari ini, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita ikuti paparan beliau sampai tuntas. Dan nanti jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Untuk singkat waktunya kami serahkan ke Bunda. Kami silakan. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih Bunda atas waktunya dan bersedia memoderatori kegiatan workshop hari ini dan meluangkan waktunya di tengah perjalanannya Bunda. Terima kasih. Suaranya jelas nih Bunda, nggih saya nggih. Nggih. Bapak Ibu guru, nggih, Bapak Ibu guru yang inovatif, ini merupakan pertemuan kedua kita dalam workshop bidang lomba budidaya dan lintas usaha. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menggali gagasan atau ide kreatif potensi lokal. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga sudah diberikan tugas yaitu untuk simulasi desain blueprint. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tugas ini merupakan bukan tugas akhir yang akan dinilai pada lomba inovatif ini Bapak Ibu. Ini merupakan tugas untuk memenuhi kebutuhan CP dari workshop. Seperti kita ketahui bahwa workshop untuk bidang lomba budidaya itu sebesar 32 CP. Sedangkan kita hanya ada 4 pertemuan di mana satu pertemuan itu diberikan waktu 1,5 jam. Jadi untuk pemenuhan biar satu pertemuan 8 jam, maka diberikan tugas mandiri yang berupa tugas yang diberikan untuk setiap akhir sesi pertemuan. Itu Bapak Ibu. Tadi siang sekitar pukul 12:30 saya sudah cek di Google Drive, sudah ada sekitar 87 Bapak Ibu yang sudah mengirimkan tugasnya. Jadi monggo, saya masih menunggu tugas-tugas yang lainnya dari Bapak Ibu guru sampai tanggal 3 September 2020. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan hari ini saya diberikan tugas oleh panitia GCC untuk menyampaikan materi yang kedua, yaitu berupa memberdayakan potensi lokal sebagai peluang bisnis. Bunda bisa minta tolong share kontennya, nggih? Halo Bunda, suaranya tidak jelas. Saya yang share konten, nggih? Gitu. Oh, nggih. Bentar, Bapak Ibu, saya share konten dulu. Nggih, Bunda. Nah, Nah, hari ini Bapak Ibu saya akan berbagi informasi tentang materi memberdayakan potensi lokal sebagai peluang bisnis. Jadi potensi lokal yang sudah kita buat dalam bentuk produk inovatif, kemudian kita jadikan sebagai peluang bisnis sehingga produk inovasi yang kita buat itu bisa menjadikan produk-produk yang lebih bermanfaat dan bisa berguna bagi sekitar kita. Nah, kalau bicara tentang bisnis Bapak Ibu, itu pasti tidak akan jauh dari pembahasan tentang BMC sama SWOT. Nah, kenapa? Karena kalau kita ingin membuat sebuah bisnis, pasti butuh perencanaan.
perencanaan yang matang. Tidak serta-merta aku pengen bikin bisnis ini maka langsung jadi, enggak. Jadi kalau kita membuat sebuah bisnis itu pasti harus ada perencanaan. Nah, perencanaan bisnis ini yaitu tidak lain kita harus membuat BMC sama SWOT. Nah, apa sih SWOT itu? Nah, apa sih BMC itu? Kita jelaskan satu persatu. BMC itu merupakan kepanjangan dari bisnis model kanvas. Nah, kalau orang-orang kewirausahaan, orang-orang bisnis pasti sudah sangat paham sekali tentang BMC ini. Nah, BMC ini berbeda dengan yang namanya business plan atau rencana bisnis. Apa sih bedanya bisnis model kanvas sama bisnis plan? Nah, materi ini saya ambilkan dari Bapak Fajar sama Ibu Ira. Nah, sebelum saya jelaskan perbedaan antara bisnis model kanvas dan bisnis plan, di sini Bapak Ibu bisa melihat gambar yang ingin saya tunjukkan. Di sini ada dua gambar. Ini merupakan sama-sama tukang ojek, tapi berbeda. Satunya ojek konvensional, satunya merupakan ojek yang sudah milenial. Kenapa? Yaitu dia merupakan menggunakan aplikasi Gojek. Dari kemarin saya sering cerita tentang Gojek itu nih Bapak Ibu, karena merupakan Gojek itu adalah suatu produk inovasi yang sangat bermanfaat sekali. Bahkan Gojek itu sudah menjadi perusahaan yang menjadi salah satu perusahaan yang termasuk golongan dekakorn. Bapak Ibu paham ya, dekakorn, unicorn. Nah, kalau unicorn itu adalah aset dari perusahaannya itu hanya sebesar 1 juta dolar. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 14 triliun. Tapi kalau Gojek itu sudah naik tingkat menjadi ke perusahaan dekakorn, yaitu aset perusahaannya sudah sampai 10 juta dolar atau kalau dirupiahkan itu sebesar 140 triliun. Idenya padahal dari yang sangat sederhana, permasalahan yang timbul sehari-hari, yang kita alami sehari-hari. Nah, begitu cerdasnya Pak Nadiem Makarim itu memanfaatkan permasalahan-permasalahan yang ada menjadi sebuah peluang bisnis yang sangat hebat sekali dengan nominal aset yang begitu besarnya, 140 triliun Bapak Ibu. Jadi, nah, Gojek ini merupakan salah satu produk inovasi di bidang teknologi, yaitu menggunakan aplikasi. Nah, sekarang saya jelaskan apa bedanya rencana bisnis dan model bisnis. Jadi, bisnis plan sama model bisnis kanvas, apa bedanya? Nah, kalau rencana bisnis atau bisnis plan itu terdiri atas beberapa halaman, bahkan sampai puluhan halaman. Itu kalau bisnis plan. Kemudian terdiri atas asumsi-asumsi bisnis atau perkiraan-perkiraan bisnis. Terus yang ketiga, memiliki sekat-sekat antara fungsi-fungsi bisnis. Maksudnya sekat-sekat ini dibeda-bedakan, tidak merupakan satu kesatuan yang utuh itu kalau bisnis plan. Kemudian lebih berfokus pada sudut pandang perusahaan. Jadi sudut pandangnya itu dilihat dari perusahaan, bukan dari konsumen. Padahal kemarin ketika kita membahas tentang menggali gagasan atau ide kreatif, itu adalah prinsipnya harus user sentris. Tapi kalau rencana bisnis ini lebih berfokus pada sudut pandang perusahaan. Dan karena banyak sekali halamannya dan banyak sekali yang dibicarakan di bisnis plan ini, maka akan sulit untuk diuji cobakan. Itu kalau bisnis plan. Kemudian, sedangkan bagaimana kalau bisnis model kanvas? Nah, kalau model kanvas ini terdiri hanya 1 halaman, Bapak Ibu. Tapi dari 1 halaman itu, ketika Bapak Ibu mengajukan sebuah proposal ke misalnya perusahaan atau ke lembaga-lembaga yang akan memberikan dana, hanya 1 lembar itu saja Bapak Ibu itu sudah bisa menceritakan bisnis apa yang Bapak Ibu tawarkan, seperti itu. Kemudian sama seperti bisnis plan, bisnis model kanvas juga terdiri atas asumsi-asumsi bisnis. Kemudian yang ketiga, memandang bisnis secara holistik, jadi secara keseluruhan. Sudut pandangnya banyak, bisa dilihat dari beberapa
sisi, kemudian lebih berfokus pada sudut pandang pelanggan. Ini sudah sesuai dengan prinsip dari design thinking yang kemarin sudah kita bahas. Jadi fokus kita ketika kita ingin membuat sebuah bisnis itu harus pada pelanggan. Nah, karena cuma satu halaman dan sangat ringkas sekali yang bisa dibaca oleh orang, maka bisnis model kanvas ini dirancang untuk diuji cobakan. Kemudian, nah, komponen-komponen yang ada di model bisnis kanvas ini itu adalah mulai dari bagaimana kita menciptakan manfaat bagi pelanggan awalnya. Jadi pola pikirnya itu dari bagaimana kita bisa menciptakan produk-produk inovasi yang bisa bermanfaat bagi pelanggan maupun konsumen. Kemudian setelah itu pola pikirnya adalah bagaimana kita menghasilkan profit atau keuntungan dari manfaat yang kita ciptakan dari produk-produk inovasi tersebut. Nah, apa saja sih komponen-komponen dari model bisnis kanvas ini? Nah, ada 9 komponen Bapak Ibu dari model bisnis kanvas. Nah, senternya, pusatnya itu di sini Bapak Ibu, di value proposition. Nah, jadi center dari bisnis model kanvas adalah di value proposition. Kemudian Bapak Ibu bisa bergerak ke kanan maupun ke kiri. Nah, kalau ke kanan nanti di sini ada yang namanya customer relationship. Jadi bagaimana Bapak Ibu itu menjalin interaksi dengan pelanggan, dengan konsumen. Maka Bapak Ibu harus tuliskan di sini di customer relationship. Kemudian ada channel. Channel itu adalah bagaimana Bapak Ibu itu berkomunikasi atau menjangkau konsumen pelanggan Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya customer segment ya, atau siapa target pasar dari Bapak Ibu dari produk-produk inovasi Bapak Ibu, siapa target pasarnya juga harus ditentukan. Kemudian yang paling bawah ada revenue stream, itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menghasilkan uang dan dari mana sumber penghasilan tersebut, itu di revenue stream. Ketika sebelah kanan sudah selesai, Bapak Ibu mungkin bergerak ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada yang namanya key activities, atau apa sih? Apa hal yang terpenting yang Bapak Ibu lakukan untuk membuat bisnis ini bekerja atau berfungsi, berjalan. Itu ada namanya key activities atau kunci utamanya apa dari bisnis Bapak Ibu. Kemudian ada key resources, adalah apa aset terpenting dari yang Bapak Ibu perlukan supaya bisnis ini bisa berjalan, bisa bekerja, bisa berfungsi. Apa sumbernya, apa aset pentingnya. Kemudian ada key partner. Nah, kalau key partner ini adalah siapa partner, siapa saja Bapak Ibu akan bekerja dengan siapa saja untuk menjalankan bisnis tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari semuanya, ada yang namanya cost structure. Jadi ini adalah biaya-biaya yang harus Bapak Ibu keluarkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, perlu. Jadi kesemuanya ini perlu Bapak Ibu tuliskan, perlu Bapak Ibu rencanakan ketika Bapak Ibu ingin membuat atau ingin membangun sebuah bisnis. Nah, dari semuanya ini bagaikan sebuah jaringan yang utuh Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa memisahkan atau berdiri sendiri. Aku lebih fokus hanya ke key activitiesnya saja, atau saya hanya fokusnya sama customer segmentnya saja. Tidak bisa. Semuanya ke-9 komponen ini harus menjadi satu yang menjadi jaringan yang cukup kuat untuk membangun sebuah bisnis. Jadi kalau membangun bisnis itu pertama yang dimulai adalah harus membangun jaringan. Nah, saya untuk lebih jelasnya saya ingin berbagi informasi lebih lanjut tentang masing-masing komponen dari bisnis model kanvas. Nah, yang pertama, yang paling penting yang harus Bapak Ibu pikirkan adalah value proposition. Apa sih value proposition itu?
value proposition itu adalah nilai yang ditawarkan dari produk inovasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk inovasi, itu kira-kira nilai yang ditawarkan itu apa? Nah, manfaat apakah yang kita tawarkan pada pelanggan dari produk-produk inovasi tersebut? Apakah statusnya atau mereknya? Kemudian, apakah harga yang murah? Apakah kinerja yang unggul? Atau apakah meringankan biaya konsumen atau lain-lain? Saya beri contoh salah satu saja Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti paham ya, merek-merek tas yang sangat high-end. Mungkin ibu-ibu sangat paham sekali, ada Hermes, Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Mereka ini merupakan produsen-produsen raksasa yang menawarkan nilai yang ditawarkan itu adalah statusnya, mereknya. Makanya begitu banyak orang yang rela mengeluarkan uang bahkan sampai miliaran hanya untuk membeli satu tas Hermes saja. Mereka rela merogoh kocek sampai miliaran hanya untuk membeli satu tas Hermes saja. Kenapa? Karena yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut adalah mereknya, gengsinya. Jadi seperti itu, Bu. Jadi Bapak Ibu sekarang pikirkan, kira-kira produk inovasi yang akan saya buat ini nilai yang bisa ditawarkan apa, keunggulannya apa, boleh harganya, boleh statusnya, boleh cara kerjanya, boleh bisa membuat praktis konsumen seperti itu. Nah, mulai dipikirkan apa sih value proposition dari produk inovasi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita bergerak ke kanan langsung ke customer segment, yaitu adalah target pasarnya siapa. Jadi punya produk inovasi, ketika mau dijadikan bisnis, kira-kira produk inovasi ini target pasar saya siapa? Apakah seluruh segmen pasar? Tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang jenis pekerjaan, atau tidak memandang jenis penghasilan, semuanya. Jadi target pasarnya itu semuanya bisa menggunakan atau bisa mengambil manfaat dari produk inovasi Bapak Ibu. Ataukah ceruk pasar atau niche market, atau sesuai dengan pekerjaannya, atau sesuai dengan platform multisisinya. Kayak seperti contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tadi saya lanjutkan contoh yang pertama, tas merek Hermes. Bagi kita sangat besar sekali uang yang harus kita keluarkan untuk membeli satu tas Hermes. Nah, tapi sudut pandang perusahaan itu berpikir, berarti kita ini bukan target pasar yang disasar oleh perusahaan Hermes tersebut. Jadi perusahaan Hermes tersebut sudah memiliki target pasar, bahwa target pasar perusahaan Hermes itu adalah kalangan atas yang punya penghasilan sekian ratus juta setiap bulan. Jadi ketika untuk membeli harga tas yang begitu mahalnya, mereka mampu. Nah, kita yang berpikirnya bahwa kok mau beli tas dengan harga semahal itu? Iya, karena memang kita bukan target pasarnya mereka, seperti itu mungkin Bapak Ibu. Tapi kalau kita, wah murah ini, saya mampu membelinya, berarti kita termasuk ke target pasarnya dari perusahaan Hermes tersebut. Jadi Bapak Ibu juga harus mulai berpikir, kira-kira produk inovasi saya ini target pasarnya siapa? Apakah Bapak Ibu mau menyasar semuanya, atau hanya golongan tertentu, hanya usia tertentu, hanya pekerjaan tertentu juga bisa. Nah, kemudian itu semoga Ibu paham tentang customer segment atau target pasar. Kemudian selanjutnya ada channel atau jaringan. Nah, bagaimana kita akan menjangkau pelanggan kita? Apakah melalui tenaga penjualan atau salesman, atau melalui toko milik perusahaan, atau melalui website atau e-commerce, atau yang lain-lainnya. Jadi kita sudah punya produk inovasi nih Bapak Ibu, kita sudah tahu target pasarnya siapa, kita sudah tahu apa yang kita tawarkan dari produk inovasi kita. Sekarang kita berpikir, kita mau menjualnya melalui apa, bagaimana kita
menjual produk ini biar sampai ke konsumen, biar sampai ke pelanggan. Dengan cara apa? Apakah kita menyewa jasa salesman atau kita titip di toko-toko milik perusahaan, misalnya contohnya titip ke Indomaret atau titip ke Alfamart atau titip ke toko-toko oleh-oleh atau misalnya lebih luas lagi titip ke perusahaan kayak Carrefour, Transmart seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya punya pengalaman, bukan saya sebenarnya, saya punya teman saya itu produksi bandeng lunak ya Bapak Ibu, bandeng presto dia produksi secara home industry, tetapi produksi bandeng prestonya teman saya ini bisa mampu menembus dijual di Transmart. Sebenarnya caranya saya tanya, bagaimana caranya kok bisa sampai masuk ke Transmart? Nah, dia berbagi informasi kepada saya, yang penting ketika produk rumahan ingin masuk ke Transmart itu, yang harus dimiliki adalah satu, harus punya yang namanya izin PIRT. Jadi kalau home industry itu harus ada izin PIRT dari Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah ada izin dari BP POM. Nah, ketika dua ini sudah terpenuhi Bapak Ibu, kita bisa masukkan ke Transmart, tinggal menghubungi manajer yang ada di sana. Kita minta ada tesnya juga, kira-kira tahan berapa hari seperti itu. Nah, jadi kita ketika punya produk inovasi dan ingin dijual, itu sudah tahu mau dijualnya lewat mana. Seperti itu yang namanya channel. Bagaimana kita akan menjangkau pelanggan kita. Kemudian selanjutnya ada yang namanya customer relationship atau bagaimana kita akan menjaga dan mengembangkan jumlah atau meningkatkan jumlah pelanggan. Apakah dengan layanan mandiri atau self service atau layanan yang diotomasikan atau layanan yang didedikasikan secara personal. Atau contoh gampangnya gini Bapak Ibu. Misalnya kita punya sebuah toko, punya produk inovasi, biar cepat dilaku di pasaran, itu pasti pelayanan kita kepada konsumen itu sangat nomor satu. Misalnya gini, ada dua toko A sama toko B dengan produk yang sama, dengan harga yang sama. Yang satu pelayanannya kurang baik, atau yang satunya pelayanannya sangat baik, pasti kita akan lebih memilih membeli barang di toko B karena pelayanannya baik. Walaupun misalnya harganya agak lebih tinggi sedikit, tapi pelayanannya sangat bagus, pasti kita juga banyak yang pilih membeli di toko B. Atau misalnya pelayanan yang lain selain pelayanan yang ramah, juga bisa misalnya sering ada promo, sering melaksanakan diskon, atau misalnya sering ada giveaway gitu ya. Giveaway ini sangat familiar sekarang, terutama bagi pengguna YouTuber itu sering. Kenapa YouTuber itu sering mengadakan giveaway? Karena biar viewernya semakin menambah, subscribe-nya semakin meningkat. Nah, ketika subscribe meningkat sama viewernya meningkat, maka yang melihat konten YouTube mereka juga semakin meningkat. Impact-nya apa? Imbasnya adalah mereka akan semakin banyak mendapatkan uang dari YouTube itu sendiri karena dengan viewer yang semakin meningkat. Makanya mereka para YouTuber itu sering sekali melaksanakan giveaway. Terus kemudian setelah customer relationship ada yang namanya revenue stream atau dari mana kita akan mendapatkan pendapatan. Nah, dari mana saja? Apakah dengan berlangganan, dengan cara berlangganan, apakah dengan jual putus, atau dengan harga sewa, atau rental, atau yang lain-lainnya. Nah, revenue stream ini tergantung dari produk inovasi kita. Misalnya, saya itu punya warung makan, Bapak Ibu. Nah, konsep warung makan saya itu adalah bagaimana saya bisa menggabungkan antara warung saya itu bisa untuk tempat nongkrong anak-anak muda, jadi target pasar saya bisa juga anak-anak muda, tapi bisa juga untuk family, untuk keluarga yang ketika mau makan. Jadi saya pengen punya warung makan yang bisa untuk semuanya. Maka konsepnya adalah saya buat warung makan yang buat nongkrong enak, tapi buat acara keluarga juga enak, seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Jadi pendapatan saya itu bukan hanya dari makan besar yang biasanya untuk keluarga-keluarga seperti itu, tapi juga misalnya ketika ada anak-anak muda yang ingin nongkrong, yang ingin hanya makan makanan ringan, itu juga bisa masuk ke warung saya. Jadi sumber pendapatannya saya itu bisa banyak sekali. Atau misalnya warung saya itu tidak cuma menjual satu menu saja, banyak menu yang lainnya yang bisa dipilih, mulai dari menu makanan yang berat sampai menu makanan yang ringan dengan jenis minuman yang banyak. Nah, semakin banyak yang kita tawarkan, maka semakin besar pula pendapatan yang kita dapatkan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah setelah revenue stream, kemudian balik ke key activities atau kunci aktivitas. Aktivitas apa sajakah yang penting dalam penciptaan manfaat? Jadi apakah jelas kalau sebuah produk inovasi, maka kunci aktivitas, kunci kegiatan yang paling penting adalah produksi. Proses produksi itu adalah merupakan kunci kegiatan dari sebuah bisnis. Kemudian ada pemecahan masalah. Jelas ketika setiap produk inovasi itu pasti harus ada evaluasinya, kemudian kita pecahkan solusinya apa. Nah, terus berbenah sehingga menjadi produk inovasi yang mantap seperti itu. Kemudian ada yang namanya manajemen platform. Jadi jelas sebuah perusahaan, sebuah bisnis itu pasti butuh manajemen dan lain-lain. Jadi activitiesnya Bapak Ibu sudah pikirkan kira-kira dari produk inovasi saya ini yang merupakan kunci utamanya itu apa, dan itu yang menjadi pegangan dari Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya key resources atau aset atau sumber daya apakah yang penting dalam menciptakan manfaat. Nah, kunci sumbernya itu apa saja? Apakah SDM yang unggul? Saya berani produksi banyak dari produk inovasi saya ini karena saya yakin saya itu punya sumber daya manusia yang unggul yang bisa memproduksi dalam jumlah banyak dengan kualitas yang bagus. Nah, itu yang namanya kunci sumbernya. Atau bahan baku yang unggul. Nah, bahan baku yang unggul itu apa saja? Nah, bahan bakunya misalnya kualitasnya nomor 1 itu, atau bahan bakunya itu mudah didapatkan, jumlahnya banyak seperti itu, tersedia kapan saja sehingga tidak akan mengganggu proses produksi. Nah, itu juga menjadi salah satu kunci sumber dari bisnis Bapak Ibu. Atau misalnya yang ketiga, ada yang namanya jaringan outlet yang luas. Nah, Bapak Ibu tuh berani produksi banyak dari produk inovasi Bapak Ibu karena Bapak Ibu punya beberapa outlet, sehingga ketika produksi banyak ini taruh di outlet A, outlet B, outlet C, outlet D gitu. Itu yang namanya key resources. Jadi Bapak Ibu harus berpikir kira-kira kunci sumber dari produk inovasi saya itu apa. Kemudian selanjutnya, nah, key partner. Jadi, siapakah mitra yang penting dalam mendukung penciptaan produk inovasi yang bermanfaat ini? Jadi, Bapak Ibu juga namanya bisnis tidak bisa bekerja sendirian. Itu sangat tidak mungkin sekali. Pasti kita harus menjalin kerjasama, menjalin partner dengan beberapa pihak. Apalagi bisnis sekarang yang harus serba online. Maka Bapak Ibu itu juga berpikir bagaimana saya harus menjalin, misalnya kita jalin kerjasama, kita jual di marketplace yang ada, bisa Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain banyak sekali. Atau karena kita menjual produknya secara online, pasti kita juga harus bekerja sama jasa pengiriman, bisa JNE, JNT, pos, dan lain-lain. Bapak Ibu, ketika kita sudah bekerja sama perusahaan pengiriman, enaknya adalah kita tidak perlu, misalnya kita punya paket, kita tidak perlu mengantarkan satu persatu ke pihak perusahaan pengiriman tersebut. Kita tinggal di rumah, tinggal telepon aja, sudah ada paket. Nah, mereka akan datang mengambil paket-paket tersebut. Nah, itu adalah salah satu keuntungan ketika kita menjalin kerjasama dengan jasa penyalur. Atau misalnya yang lainnya, kita juga bekerjasama dengan pemasok bahan baku. Jelas. Nah, namanya kita kan nggak bisa produksi, ketika kita tidak bisa produksi bahan baku sendiri, maka kita harus menjalin kerjasama dengan
pemasok bahan baku yang ada. Atau kemudian kita bekerja sama dengan agen penjualan. Nah tadi, agen penjualan itu bisa berupa marketplace yang secara online atau misalnya toko oleh-oleh atau toko yang bisa dititipi barang-barang atau produk-produk kita, itu yang namanya agen penjualan. Atau bisa juga kita bekerja sama dengan spesialis atau pakar. Nah, jika produk inovasi kita misalnya kalau produk makanan, makanan yang baru atau hasil olahan dari apa, misalnya keripik bonggol pisang. Nah, itu kan bonggol pisang biasanya dibuang. Kemudian kita berpikir bagaimana bonggol pisang ini karena dia limbah dibuang, kita manfaatkan. Manfaatkan jadi apa? Jadi keripik misalnya. Ini misalnya contohnya Bapak Ibu ya. Keripik bonggol pisang. Nah, ketika bahan limbah seperti itu untuk dijual ke masyarakat menjadi sebuah produk makanan, maka ada yang namanya uji lab Bapak Ibu. Harus uji lab. Uji lab kemana? Maka kita harus bekerja sama kepada spesialisnya atau pakarnya, yaitu di universitas yang menyediakan jasa uji lab laboratorium untuk menguji dari produk makanan kita. Kenapa? Karena ini berupa makanan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Kemudian setelah key partner, ada yang namanya cost structure. Tadi di sebelah kanan ada yang namanya revenue stream, jadi pendapatan kita dari mana saja. Nah, yang sebelah kiri ada yang namanya cost structure. Jadi cost structure ini adalah biaya apa saja sih yang akan kita keluarkan ketika kita akan membangun sebuah bisnis. Nah, biayanya apa saja? Itu ada antara lain ada yang namanya biaya tetap atau fixed cost, ada biaya variabel, ada skala ekonomis, ada juga yang namanya biaya yang tidak terduga. Kalau biaya tetap itu adalah biasanya berupa alat-alat yang bisa dipakai berkali-kali. Mungkin akan rusak tapi tidak langsung misalnya kita pakai alat itu langsung habis, bukan. Itu yang namanya biaya tetap atau fixed cost. Kemudian ada biaya variabel atau variable cost, itu biasanya untuk biaya yang dikeluarkan untuk barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan sekali pakai. Kemudian ada yang namanya skala ekonomis dan lain sebagainya begitu. Jadi cost structure ini termasuk biaya promosi, biaya pengemasan, terus biaya iklan, itu masuk ke dalam cost structure. Jadi biaya tenaga kerja, biaya transportasi, itu semuanya masuk ke cost structure. Jangan lupa ketika membuat rincian harga, semua biaya-biaya ini Bapak Ibu harus cantumkan sehingga Bapak Ibu bisa menghitung yang namanya HPP atau harga pokok penjualan. Berapa sih harga pokok penjualan ini? Kemudian adalah setelah ketemu harga pokok penjualannya, Bapak Ibu bisa menentukan harga jualnya berapa. Nah, untuk membuat satu produk inovasi, saya harus mengeluarkan HPP misalnya 2000 misalnya. Nah, dari HPP 2000 ini kemudian Bapak Ibu berpikir harga jualnya mau berapa, apakah mau 4000, 6000 atau berapa seperti itu ya. Itu yang namanya HPP. HPP berbeda sama dengan harga jual. Nah, selanjutnya sebelum saya masuk ke materi yang analisis SWOT, Bapak Ibu harus pahami bahwa adalah penting untuk mengetahui bagaimana menyusun model bisnis kanvas ini, namun lebih penting untuk bertanya mengapa Bapak Ibu harus menyusun model bisnis seperti itu. Jadi kita memang harus menyusun model bisnis kanvas ketika akan memulai sebuah bisnis Bapak Ibu, tapi kita juga harus tahu tujuannya apa kita menyusun ini. Nah, kita udah repot-repot nulis merencanakan ini, tapi kita nggak paham tujuannya apa. Nah, kita harus pahami bahwa apa sih tujuannya. Tujuannya dari bisnis model kanvas ini adalah bagaimana Bapak Ibu membangun sebuah jaringan untuk membangun sebuah bisnis ya. Jadi kalau menurut saya itu dari beberapa kali yang saya lakukan untuk berdagang itu adalah membangun bisnis itu tidak bisa dalam waktu 1-2 tahun. Tapi yang pertama ketika kita ingin membangun sebuah bisnis adalah kita harus membangun sebuah jaringan.
Nah, membangun sebuah jaringan itu yang butuh kerja keras sangat ekstra, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran yang luar biasa. Nah, ketika jaringannya itu sudah terbangun dengan rapi, kita sudah tahu semuanya, kita bekerja sama dengan siapa saja, sumber bahan bakunya dari mana saja. Nah, baru kita bisa memulai yang namanya membangun sebuah bisnis. Demikian tentang bisnis model kanvas. Kemudian saya lanjutkan ke yang kedua. Setelah kita merencanakan bisnis model kanvas, kemudian kita melakukan yang namanya analisis SWOT, ya. Bapak Ibu mungkin paham analisis SWOT itu apa? Analisis SWOT ini adalah kepanjangan dari S-nya strength atau kekuatan, W-nya weakness atau kelemahan, O-nya opportunity atau peluang, T-nya threat atau tantangan. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mendapatkan produk inovasi, sudah bisa membuat sebuah produk inovasi, Bapak Ibu juga wajib melakukan analisis SWOT tersebut. Nah, formatnya bagaimana untuk analisis SWOT? Nah, saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, ini merupakan matriks dari analisis SWOT atau Strategic Management menurut Fred R. David. Nah, di sini ada 9 kolom. Yang ini yang atas ada kolom strength atau kekuatan. Kemudian di sampingnya kekuatan ada kolom kelemahan. Nah, kekuatan sama kelemahan ini merupakan sifatnya internal Bapak Ibu. Jadi bersifat dari dalam produksi sendiri, dari dalam produknya itu. Kira-kira kekuatan dari produk itu apa? Kelemahan dari produk itu apa? Itu. Jadi kemudian kalau ke bawah ini ada yang namanya opportunity atau peluang. Nah, peluang ini merupakan faktor eksternal. Kemudian di bawah peluang ada yang namanya threat atau ancaman atau tantangan. Nah, baik peluang maupun tantangan ini merupakan keduanya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar produk kita tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu kekuatan, kelemahan, peluang, sama tantangan dari produk kita, maka kita harus menyusun yang namanya strategi. Nah, di sini ada 4 strategi yang perlu Bapak Ibu pikirkan ketika melakukan analisis SWOT terhadap produk-produk inovasinya. Ada yang namanya strategi SO. Strategi SO ini maksudnya adalah strategi gabungan dari kekuatan, strength, sama peluang, opportunity. Jadi digabungkan. Nah, dari strategi ini gunanya adalah menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan. Jadi Bapak Ibu menggunakan kekuatan, tujuannya untuk memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya. Jadi strateginya apa? Biar Bapak Ibu bisa menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Di sini menulis strateginya Bapak Ibu. Ini yang namanya strategi SO. Kemudian ada yang namanya strategi WO. Apa sih strategi WO ini? Strategi WO itu merupakan menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan Bapak Ibu, kelemahan dari produk inovasi untuk tujuannya memanfaatkan peluang yang ada. Jadi kelemahannya itu dikecilkan seminim mungkin dan peluangnya diperbesar sebanyak mungkin. Jadi strateginya itu apa? Seperti itu. Kemudian ada strategi ST, yaitu strategi dari gabungan antara strength sama threat. Jadi bagaimana Bapak Ibu menciptakan strategi yang bisa menggunakan kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Jadi Bapak Ibu harus berpikir strateginya itu apa ini untuk menggunakan kekuatan untuk mengatasi berbagai ancaman, berbagai tantangan-tantangan yang ada.
Kemudian strategi yang terakhir, strategi yang keempat, ada yang namanya strategi WT, yaitu weakness dan threat. Jadi bagaimana Bapak Ibu menciptakan strategi yang bisa meminimalkan kelemahan untuk menghindari tantangan atau ancaman-ancaman yang ada. Jadi langkah untuk membuat analisis SWOT adalah satu, Bapak Ibu harus membuat daftar kekuatan, daftar kelemahan, daftar peluang, daftar ancaman semuanya dari produk-produk inovasi Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu berpikir berbagai strategi-strategi untuk menggunakan kekuatan, untuk meminimalisir kelemahan, memperbesar peluang, menghindari berbagai ancaman. Strategi-strateginya itu apa saja. Nah, masing-masing nanti ditulis di bagian kolom masing-masing. Nah, saya punya contoh analisis SWOT Bapak Ibu. Nah, di sini adalah contoh analisis SWOT keunggulan lokal. Di sini untuk barista ya, berarti untuk produsen kopi ya. Nah, di sini dari ketika seorang barista yang memproduksi sebuah kopi, maka dia punya kekuatan antara lain kopi merupakan hasil panen kebun petani yang terpilih di daerah sekitar. Berarti di sini bisa dilihat kualitasnya bagus ya, karena merupakan hasil kebun petani sendiri, bukan sebuah kebun yang luas gitu ya. Kemudian yang kedua, kekuatannya adalah si barista ini memiliki 13 varietas kopi dan dengan 6 proses pasca panen. Jadi kopinya ada 13 varietas, prosesnya meliputi 6 proses yang dilakukan setelah panen. Kekuatan yang ketiga, si barista ini punya lokasi strategis karena merupakan jalan perkantoran pemerintahan. Kemudian yang keempat, kualitas kopi lebih baik dengan kopi shop yang lainnya. Nah, kelemahannya, sini beliau juga membuat daftar kelemahannya, yaitu yang pertama, kapasitas ruangan hanya mampu menampung 20 orang. Jadi, kopi shopnya itu hanya bisa menampung 20 orang saja, itu bukan ruangnya. Berarti beliau berpikirnya bahwa coffee shop ini masih kecil, pengen lebih luas lagi. Kemudian parkir mobilnya belum ada. Kemudian selanjutnya modal usahanya masih terbatas. Yang keempat, belum resmi menjadi badan hukum. Nah, beliau juga menuliskan peluangnya atau opportunitiesnya. Ada 3 peluang yang barista ini pikirkan. Yang pertama adalah menyediakan kopi dalam bentuk biji hijau atau green bean dan biji yang telah disangrai atau roasted bean dalam jumlah yang banyak. Jadi sumber bahan bakunya itu sangat banyak, jadi tidak akan mengganggu proses produksi jika permintaannya itu banyak. Kemudian jumlah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya peluangnya adalah permintaan pasar setiap tahunnya itu terus meningkat. Nah, threat-nya, ancamannya itu ada 4. Munculnya pesaing di dekat lokasi dengan suasana yang lebih nyaman dan lebih luas. Kemudian ada kebosanan pelanggan, terus ada tantangannya, ada perubahan tren. Ya, tren itu kalau untuk makanan itu sangat cepat sekali perubahan trennya. Kemudiannya yang terakhir tantangannya adalah banyak pemain lama pada usaha ini. Ini merupakan daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah coffee shop atau barista. Selanjutnya, di sini beliau juga membuat yang namanya strategi pengembangan keunggulan lokal pada kopi yang tadi. Sudah membuat daftar kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman, maka beliau juga membuat strateginya. Strategi SO-nya yaitu menciptakan cita rasa baru pada kopi, menjadikan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Kemudian strateginya lainnya memberikan pelayanan 24 jam. Nah, dengan pelayanan 24 jam ini diharapkan dapat memaksimalkan kebutuhan dari para konsumen Bapak Ibu. Kemudian strategi WO-nya itu ada
selalu membuat perubahan pada tempat usaha untuk kenyamanan pelanggan. Kemudian dengan mengalokasikan beberapa persen dari laba. Misalnya dibuat taman bermain untuk anak-anak ketika coffee shop itu membawa rombongan keluarga atau yang lainnya, atau misalnya ada difasilitasi sama wifi, atau misalnya difasilitasi sama yang namanya karaoke seperti itu. Kemudian selanjutnya melakukan promosi below the line untuk menarik konsumen terutama pada media sosial. Jadi promosi itu Bapak Ibu sangat penting sekali ketika kita membuat sebuah bisnis. Kemudian daftar strategi ST-nya ada selalu upgrade fasilitas, kemampuan, dan teknologi untuk memperkecil ruang gerak pesaing. Jadi fasilitasnya itu semakin ditingkatkan. Selanjutnya adalah melakukan strategi promosi yang mampu menempatkan coffee menguasai pasar. Jadi coffee shopnya itu bagaimana dengan promosi bisa menguasai pasar yang ada. Kemudian selanjutnya ada strategi WT, yaitu yang pertama selalu mengerti keinginan pelanggan dan terus memperbaiki sistem dan pelayanan untuk membentuk loyalitas konsumen untuk meningkatkan brand image usaha. Branding itu sangat penting dalam sebuah usaha Bapak Ibu. Jadi kita harus pelayanannya sangat maksimal. Nah, demikian adalah contoh dari analisis SWOT yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Sebelum saya tutup penjelasan dari saya, sebelumnya saya juga akan sama seperti pertemuan sebelumnya Bapak Ibu, pertemuan kali ini juga ada tugasnya karena ini permintaan dari panitia untuk melengkapi 8 JP tersebut, maka setiap pertemuan itu harus ada tugasnya. Bentar nih Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas pada pertemuan hari kedua ini sama seperti tugas pada pertemuan hari pertama Bapak Ibu. Tugas dikumpulkan paling lambat 3 September 2020 Bapak Ibu. Jadi tugasnya Bapak Ibu itu daftar hadir sudah di-share ya Bapak Ibu. Monggo sambil mendengarkan, sambil menyimak, Bapak Ibu bisa melakukan daftar hadir, mengisi daftar hadir. Monggo silakan Bapak Ibu sambil menyimak, sambil mengisi daftar hadirnya. Kemudian selanjutnya adalah dikumpulkan paling lambat 3 September 2020. Apa tugasnya? Tugas untuk pertemuan kedua ini adalah melakukan analisis SWOT produk yang ditentukan. Nah, produk yang ditentukan ini adalah produk inovasi dari Bapak Ibu yang akan digunakan untuk lomba. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan analisis SWOT untuk produk yang ditentukan. Nah, bagaimana cara pengumpulan tugasnya? Sama seperti pertemuan sebelumnya, tentukan produk inovasi yang Bapak Ibu buat, lakukan analisis SWOT terhadap produk tersebut, kemudian analisis SWOT tersebut diketik sesuai dengan format di bawah dengan menggunakan di dalam file Word. Kemudian tugas tersebut dikirimkan ke alamat ini. Nanti saya share di Telegram untuk PPT tugasnya Bapak Ibu. Jadi format tugasnya seperti apa? Nah, format tugasnya seperti ini. Monggo Bapak Ibu bisa sambil mengisi daftar hadirnya sudah di-share kembali sama pihak panitia. Saya ingatkan biar tidak ada lagi yang ketinggalan untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian ini merupakan format tugasnya untuk pertemuan kedua ini. Bapak Ibu list daftar strength-nya,
kekuatannya, kemudian weakness-nya, kelemahannya di sini, masing-masing diketik di sini, opportunity, peluangnya di sini, kemudian threat-nya di sini, untuk membuat strategi SO, strategi WO, strategi WT, sama strategi ST. Ya, jadi bab ini merupakan form yang digunakan untuk yang namanya membuat analisis SWOT. Nah, Bapak Ibu, ini bukan merupakan tugas akhir. Saya harap Bapak Ibu itu sudah tahu nih template untuk tugas akhir yang akan dinilai dalam lomba ini. Saya share aja biar Bapak Ibu punya pandangan. Kami ingatkan lagi untuk Bapak Ibu daftar hadir bisa segera diisi. Untuk di grup Telegram juga sudah kami bagikan. Nah, Bapak Ibu, untuk bidang budidaya dan lintas usaha lombanya itu kriteria penilaian untuk lomba ini adalah yang pertama, sama seperti yang kemarin saya wanti-wanti, adalah efektivitas penggunaan sumber daya lokal, potensi lokal, itu nilainya sebesar 20% Bapak Ibu. Kemudian yang dinilai adalah kreativitas dan inovasinya, karena ini adalah lomba guru inovasi, nilainya 15%. Kemudian ada yang namanya laporan tugas akhir karya inovatif. Ini nilainya 30% Bapak Ibu. Nanti template tugas akhirnya saya akan tampilkan juga di sini biar Bapak Ibu lebih paham lagi. Kemudian dampak atau manfaat yang dihasilkan dari produk inovasi tersebut, apakah bisa dijadikan peluang bisnis atau tidak. Nah, itu nilainya sebesar 20%. Kemudian ada videonya. Jadi Bapak Ibu ketika membuat produk inovasi jangan lupa untuk dibuat videonya. Kenapa? Karena video itu nanti juga ada penilaiannya sebesar 15% Bapak Ibu. Ya. Jadi pertama idenya itu harus efektif menggunakan sumber daya lokal 20%, kreativitas dan inovasi 15%, kemudian laporan tugas akhirnya 30%, dampak atau manfaat yang dihasilkan 20%, kemudian videonya itu 15%. Nah, saya juga akan tunjukkan template tugas akhir yang harus Bapak Ibu buat yang ada nilainya sebesar 30% pada bidang lomba ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini merupakan template tugas akhir yang harus Bapak Ibu kerjakan, dan template ini yang akan dinilai oleh Dewan Juri sebesar 30% Bapak Ibu, mulai dari nama sekolah, lengkap biodata pesertanya, ada judul karya inovatifnya atau produknya, ini kemudian latar belakang. Bapak Ibu kemarin sudah membuat design thinking, itu bisa dijadikan hasil wawancaranya, bisa jadikan latar belakang. Kemudian ada analisis bisnis karya inovatif, nama karya inovatifnya apa, keunikan dan kelebihannya apa dibanding karya inovatif yang lainnya, terus target penggunanya apa, ini segmen ya, segmen pasarnya tadi apa, kemudian kompetitor atau pesaing langsungnya apa saja dijelaskan di sini Bapak Ibu, itu yang bagian kedua. Kemudian analisis SWOT Bapak Ibu, jadi tugas hari ini bisa juga untuk sekalian nyicil tugas akhirnya Bapak Ibu, ada kelebihan, kelemahan, kekurangan, kesempatan atau peluang, tantangan dan kesulitan. Jadi saya memberikan tugas akhir yang kedua ini juga sekalian Bapak Ibu bisa mencicilnya untuk membuat template tugas akhirnya yang akan dinilai oleh Dewan Juri. Kemudian rencana ke depan terhadap karya inovatifnya berupa strategi pemasaran dan pengembangan, jangka panjangnya bagaimana, jangka pendeknya bagaimana, jangka panjangnya bisa masuk ke Transmart atau jangka pendeknya bisa dijual secara online atau bagaimana, bisa dituliskan di situ.
Terus strategi penyampaian karya inovatif terhadap target pengguna atau pasarnya bagaimana itu, dan yang terakhir strategi promosi dan perikanan karya inovatif itu, strategi harga. Nah, ini ada harga Bapak Ibu, dituliskan tabel penjualan jika ada. Ini strategi harga opsional Bapak Ibu, jika ada. Berarti kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kalau ada lebih baik, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Ada tabel penjualan jika ada, kemudian ada action plan-nya. Action plan-nya formatnya ini, action plan-nya formatnya. Kemudian ada lampiran dengan tugas akhirnya ada lampiran berupa foto dan video. Foto produk, jumlah total foto 6 foto beserta keterangannya. Bapak Ibu, ini sudah ditentukan fotonya harus 6 foto beserta keterangannya, yaitu meliputi foto ketika promosi, foto proses, foto produk. Foto promosi itu bisa banyak sekali Bapak Ibu caranya. Kemudian video yang Bapak Ibu sudah buat, Bapak Ibu masukkan ke dalam, Bapak Ibu unggah ke YouTube atau di YouTube ya, kemudian dilingkan di video itu. Nah, ini pengumpulan tugas akhir dan video maksimal tanggal 1 Oktober 2020. Bapak Ibu, nanti saya bisa share template tugas ini atau Bapak Ibu bisa unduh langsung di web GTK Jatim Bapak Ibu. Itu ada, Bapak Ibu bisa downloadnya, atau mungkin lebih praktisnya nanti saya minta tolong dia atau saya sendiri yang untuk men-share di grup Telegram template sama kriteria penilaiannya. Demikian penjelasan dari saya Bu Dia. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Dia. Bu Dwi. Allah, monggo Bu Dwi. Halo Bu Dwi. Bu Dwi, halo. Halo Bu Dwi. Halo Bu Dwi. Halo Bu Dwi. Dwi, halo. Bu Dwi. Bu Dwi. Halo, Bu Dwi. Dwi. Bunda. Bunda. Bun. Bunda. Halo. Dewi. Ya, terima kasih Bu Ani. Nggih. Suaranya putus-putus Bunda lah. Bu Ani. Iya, ini kebetulan di jalan sudah hampir nyampe. Nggih. Terima kasih Bu Ani atas semua materi yang disampaikan. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Bunda tadi pernah sempat menjelaskan bahwasanya Bunda selain sebagai guru juga sebagai wirausahawati sepertinya. Nah, ini ada yang tanya bagaimana triknya membagi waktu Bunda untuk mengajar dan jelasnya juga wirausaha. Monggo Bunda. Terima kasih Bunda, saya jawab langsung Ibunda. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya usaha yang saya jalankan ini tidak saya jalankan sendiri, tapi saya kerjasama sama suami saya. Jadi saya bagi waktu sama suami saya bagian manajerialnya. Tapi secara lapangan dilakukan penuh oleh suami saya dan dibantu oleh beberapa orang yang membantu. Jadi triknya adalah saya menyiapkan, jadi kita berpikir dulu. Saya tuh ketika memulai usaha, sebenarnya usahanya belum begitu lama Bapak Ibu, tahun ini kebetulan apalagi ini dihantam pandemi, Masya Allah sekali. Jadi ketika mulai usaha tersebut, saya berpikir sebenarnya latar belakang dulu ya Bapak Ibu ya.
latar belakang saya itu adalah orang tua saya, keluarga saya kebanyakan semuanya adalah wirausaha, pedagang semuanya. Kebetulan saya yang jadi pegawai negeri, tapi saya juga karena jiwanya sudah jiwa dari orang tuanya pedagang, jadi saya juga berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan atau saya juga bisa mengembangkan apa yang saya sukai di bidang perusahaan secara real. Kemudian saya tukar pendapat sama suami saya. Kira-kira bikin apa ini untuk bisa ada tambahan penghasilan atau bisa ada kegiatan yang lain. Kebetulan eh, berpikir di sini itu yang namanya saya usahanya di Brebes Bunda. Di Brebes itu tempat untuk nongkrong di Brebes kecamatannya Jatibara itu tempat nongkrong anak-anak itu masih sangat kurang. Kemudian saya pertama ke pasar dulu, saya lihat di sekitar Jatibarang itu, di sekitar tempat tinggal saya itu ikan bakar itu sangat nggak ada, bahkan kalaupun ada itu hanya berbeda cara pengolahannya Bapak Ibu. Kemudian saya berpikir tempat nongkrong anak-anak muda kurang, kemudian tempat ikan bakar juga nggak ada. Gimana kita gabungkan kedua ini, jadi kita bisa mendapatkan income anak muda nongkrong oke, keluarga untuk makan juga oke. Bagaimana? Nah, kita kemudian sepakat sama suami saya untuk membuka usaha tersebut dengan pikiran bahwa usaha ini bisa berkembang karena memang dibutuhkan di sekitar lingkungan saya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, biar ketika mereka ingin makan secara ramai keluarga bisa di tempat saya, atau misalnya anak-anak muda pengen hangout juga bisa di tempat saya seperti itu. Nah, untuk membagikan waktu saya hanya bergerak di bidang manajemennya saja, misalnya mengatur keuangannya saja atau mengatur bagaimana siklus perputaran bisnisnya itu, kerjasama sama berbagai pihak, mulai dari yang mensuplai ikan, suplai bahan makanan yang lainnya atau sebagainya. Kemudian promosi juga saya yang pegang, biasanya saya pegang untuk promosi di bidang Facebooknya, di Instagramnya dan lain-lain itu saya yang pegang. Nah, untuk suami saya itu kebetulan dia yang pegang secara ketika pengolahan bahan makanannya dan dibantu oleh beberapa orang yang membantu saya. Jadi saya tetap bisa fokus di kerjaan, tapi usaha juga bisa jalan. Begitu Bunda. Terima kasih. Nanti untuk berbagi bagaimana tipsnya berbagi waktu, saya rasa untuk Bapak Ibu yang punya usaha juga dengan selain mengajar atau selain statusnya adalah sebagai guru tenaga pendidik baik PNS maupun non PNS, pasti akan mempunyai trik berbagi waktunya yang jelas juga akan berbeda. Nah, ini untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Putri Kurnia dari SMKN Pasirian Lumajang. Apakah untuk produk yang dibuat massal ini, apakah bentuknya kearifan lokal atau kompetensi lokal? Apakah kita bisa juga mengkombinasikan dengan chemical atau bahan kimia untuk memperpanjang masa expirednya? Dan apakah nanti akan mempengaruhi penilaian? Bagaimana Bunda? Saya ulangi Bunda, pertanyaannya, apakah bentuk dari produk yang akan diproduksi massal ini merupakan bentuk kearifan lokal maupun kompetensi lokal saja, atau bisa digabung sama bahan-bahan kimia untuk menambah daya simpan seperti itu Bunda? Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tadi sudah, ketika bisnis model kanvas itu Bapak Ibu sudah saya jelaskan kira-kira produk inovasi yang ingin ditawarkan nilainya itu apa. Jadi Bapak Ibu harus memilih produk yang ingin Bapak Ibu. Setiap pilihan pasti ada risikonya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memilih bahwa produk inovasi yang saya bikin itu merupakan pure murni produk yang mengembangkan potensi lokal tanpa tambahan zat kimia apapun, bahan kimia apapun. Karena ketika sama dengan ada campuran bahan kimianya, itu akan sama dengan produk-produk inovasi yang lainnya. Atau misalnya saya campur dengan bahan kimia
tapi jumlahnya tidak begitu banyak, hanya tujuannya untuk memperpanjang masa kadaluarsa dari produk makanan saja. Monggo, kalau menurut tim penjurian itu kayaknya tidak ada pengaruhnya Bapak Ibu. Tadi saya sudah share kriteria penilaiannya. Yang penting dalam produk inovasi Bapak Ibu itu sudah mengembangkan potensi budaya lokal yang ada di sekitar Bapak Ibu, dan itu nilai kriterianya sebesar 20%. Untuk tambahan bahan kimia ketika proses produksi itu merupakan pertimbangan kita, kira-kira kita biar dapat untung yang lebih banyak bagaimana, atau misalnya kayaknya nggak pakai bahan kimia juga bisa, kayak misalnya gini Bapak Ibu, saya juga di sekolah ini anak-anak yang saya bimbing itu punya produk-produk olahan dari susu sapi murni Bapak Ibu. Ada berbagai macam produk olahan, kurang lebih ada 7. Ada yang namanya susu gemilang, sulang itu merupakan olahan susu sapi murni dengan berbagai rasa Bapak Ibu. Kemudian ada stisu itu stik susu, jadi susu saya buat sama anak-anak biar jadi produk olahan makanan. Kemudian ada puksu, kerupuk susu. Kemudian ada bekatul itu menggunakan susu dan bekatul untuk menjadi sebuah cookies. Ada emas baluran, yang terakhir ada permen susu, ada skudot, dan semuanya saya tidak menggunakan bahan tambahan untuk memperpanjang kadaluarsa. Tapi memang jadi kita produksi itu sekali habis Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu ingin menjadikan sebuah bisnis yang panjang, sangat boleh sekali kalau menurut saya untuk memberikan tambahan bahan kimia untuk tujuannya memperpanjang masa kadaluarsanya. Tapi mungkin ini tidak akan berpengaruh terhadap penilaian karena kriterianya tidak jelas. Yang penting produk inovasi dari Bapak Ibu itu sudah mengembangkan, memberdayakan potensi lokal yang ada di sekitar daerah Bapak Ibu. Demikian Bu, semoga bisa diterima oleh Ibu Putri Kurnia. Bu, suaranya putus-putus, saya tidak bisa mendengarnya. Kreativitas dan ada pertanyaan. Model Canva, apakah tidak diperkenankan model yang lain misalnya? Gimana Bu? Bisa diulangi Bu, suaranya putus-putus, mohon maaf. Ya, untuk ini kegiatan ini apakah harus model Canva metodenya, atau apakah boleh dengan menggunakan model lainnya? Saya ulangi Ibu nggih, Bunda nggih. Apakah Bunda, dengar Bunda. Apakah untuk kegiatan produksi ini bolehkah caranya menggunakan bisnis model kanvas atau boleh dengan yang lainnya? Saya kira Bapak Ibu banyak cara untuk kita dalam membangun sebuah bisnis. Bisnis model kanvas merupakan pilihan cara dari saya atau yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyusun atau mengembangkan sebuah bisnis. Ketika Ibu punya model yang lainnya, misalnya Bapak Ibu lebih kayaknya saya nggak cocok pakai model bisnis kanvas, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya rencana bisnis atau yang namanya bisnis plan, itu juga boleh. Ini merupakan tidak keseharusan yang tidak diwajibkan ketika Bapak Ibu membuat sebuah produk inovasi menggunakan bisnis model kanvas. Bapak Ibu bisa menggunakan model yang lainnya, misalnya Bapak Ibu saya lebih cocok pakainya rencana bisnis atau bisnis plan karena lebih jelas, lebih detail, lebih teliti. Monggo silahkan, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu paham bagaimana untuk menyusun template tugas akhir, Bapak Ibu bisa tahu caranya. Jadi ini berasal dari apa saja, bagaimana saya mencari menjawab bagian ini. Demikian, terima kasih. Ya. Bunda, suaranya putus-putus, saya tidak bisa mendengarnya, mohon maaf. Iya,
terkait dengan foto tadi itu yang diminta adalah 6 foto. Nggih. Apakah 6 foto itu boleh dijadikan satu sehingga nanti yang dikirim hanya satu file atau satu lembar? Monggo. Nggih. Terima kasih Bunda. Untuk kaitannya foto itu biasanya foto itu kan nanti merupakan lampiran nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh membuat yang namanya template tugas akhir seperti tadi yang saya tampilkan. Kemudian bagian yang terakhir itu ada yang namanya bagian lampiran Bapak Ibu. Nah di lampiran itu ada yang namanya foto. Nah biasanya karena kita saking semangatnya itu fotonya banyak sekali yang ditempel, yang disertakan. Tapi kadang juga kita, wah saya lupa nggak foto produksi, nggak foto ini, nggak foto ini. Nah, akhirnya foto yang ditempelkan atau yang dilampirkan itu cuma 2, cuma 3. Nah, di sini panitia meminta untuk lampiran foto itu hanya 6 foto saja, terdiri atas foto promosi, kedua foto produksi, ketiga foto produknya. Bapak Ibu bisa memilih, misalnya foto promosinya cuma 2, foto produksinya 2, foto produknya 2, boleh dijadikan satu file di bawah lampiran, yaitu satu template, satu file sama tugas akhirnya Bapak Ibu. Jadi ketika kirim tugas ya hanya satu file saja. Nah, satu file itu yang mulai dari atas bagian judul sampai akhir lampiran yaitu berupa foto-foto tersebut. Itu Bu Dia. Bu Dia, mohon maaf. Ya, oke Bunda, terima kasih. Berarti nanti laporannya itu memang satu file saja Bapak Ibu. Nanti di dalamnya itu juga terdapat foto 6 foto yang dimaksud oleh Bu Ani. Jadi tidak diunggah sendiri-sendiri, nanti diunggah jadi satu dengan laporan. Nah, itu untuk terkait dengan foto tadi. Dan ini ada pertanyaan lagi Bunda, untuk videonya, apakah video produksi atau video pemasaran yang diminta? Kemudian apakah karya inovatif harus sampai diproduksi skala besar dan dijual? Nah, ini kayaknya sudah terbiasa dengan model penelitian yang riset ini ya, yang pengembangan. Nah, kalau yang penelitian pengembangan ini kan memang harus diproduksi skala besar atau skala tertentu yang sehingga sampai menghasilkan hasil yang bisa ditanggungjawabkan. Monggo Bunda. Terima kasih Bunda Dwi. Bapak Ibu, di sini ada 2 pertanyaan. Apakah terkait videonya sama karya inovatifnya itu apakah harus diproduksi secara besar untuk bisa diperjualbelikan? Gini Bapak Ibu, untuk video alangkah baiknya ketika kita membuat sebuah video dari sebuah produk itu dimulai dari awal dulu, bahannya, kemudian produksi, kemudian pengemasannya, kemudian selanjutnya video penjualannya atau promosinya. Jadi menurut Bapak Ibu tidak perlu durasinya panjang-panjang, tidak perlu 2 menit, 1 menit itu cukup, tapi video itu mewakili bahwa produk inovasi ini, bahannya ini, proses produksinya seperti ini, nanti ketika bisa dijual, proses promosinya seperti ini. Cukup seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan potongan-potongan saja, tapi bagaimana video itu jadi satu, tidak perlu durasinya panjang-panjang. Itu untuk kaitannya sama video produksi atau pemasaran. Bapak Ibu, untuk template tugas akhir juga dibatasi kapasitasnya ya, hanya bisa unggah file sebesar 10 MB kalau tidak salah saya. Jadi hanya 10 MB yang dibatasi yang bisa diunggah untuk template tugas akhir Bapak Ibu. Nah, untuk karya inovatif ini yang dilombakan apakah harus diproduksi secara massal, secara besar sehingga bisa dijual seperti itu. Nah, kalau menurut saya ini merupakan jangka panjang. Untuk sementara, untuk kepentingan lomba, mungkin yang penting bisa diproduksi dan bisa dijual untuk ke beberapa orang. Tapi kan tadi di template tugas akhir Bapak Ibu, di situ sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya bisa tindak lanjut jangka panjang dan tindak lanjut jangka pendek. Mungkin ketika produksi skala besar masuk ke dalam tindak lanjut jangka panjang. Misalnya 3-5 tahun ke depan, saya tindak lanjutnya terhadap produk ini bisa produksi sekian
unit seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk kepentingan lomba masih untuk jangka pendek saja, tidak perlu produksi secara besar dan tidak perlu misalnya penjualan secara besar-besar juga tidak, tapi kita yang penting produk kita bisa dijual, bisa berguna bagi masyarakat. Tapi untuk kedepannya, tindak lanjut kedepannya, jangka panjangnya, mungkin Bapak Ibu berpikir bagaimana produk ini bisa dijual secara massal dan bisa digunakan oleh banyak orang seperti itu. Tapi untuk kepentingan lomba bisa mungkin skala kecil terlebih dahulu. Demikian Bu Dwi, semoga bisa diterima jawabannya. Oke, terima kasih Ibu. Intinya dari materi yang disampaikan kali ini sebenarnya ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa berproses dari awal. Tentunya untuk membuat laporan terkait bidang lomba budaya dan lintas usaha ini, yang jelas Bapak Ibu pasti akan memiliki usaha meskipun itu belum direncanakan, tetapi pasti memiliki. Misalnya Bapak Ibu guru sekarang sudah giat dengan online soro. Nah, Bapak Ibu bisa membuat ini sesuai dengan bidang yang digeluti saat ini. Kalau memang belum punya usaha, ya mudah-mudahan dengan mengikuti materi ini dan paparan dari Mbak Ani, Bapak Ibu tergerak untuk memiliki jiwa wirausaha. Apalagi untuk guru-guru SMK yang memang notabene harus memiliki jiwa wirausaha tersebut, dan paling tidak bisa memotivasi anak didiknya untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini ya. Mungkin bisa kita sudahi. Masih banyak pertanyaan Bunda, tapi waktunya mungkin terbatas. Bisa kita diskusi di Telegram. Dan terima kasih untuk Bunda Ani yang sudah bisa berbagi pada sore hari ini, siang sampai sore. Dan terima kasih kepada seluruh peserta. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan atau dijawab oleh Bunda Ani, tapi nanti sudah kami record semua pertanyaan dan nanti akan kita diskusikan di Telegram. Untuk Bapak Ibu kami ingatkan kembali untuk daftar hadir segera diisi Bapak Ibu, karena waktunya hanya 30 menit. Dan Bapak Ibu bisa melihat link daftar hadirnya di Telegram juga selain di chat room ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibat. Dan kita insya Allah akan bertemu kembali di nggak apa-apa, monggo, nggak apa-apa. Tatap online, dan tatap muka ya Bu ya. Iya betul. Tatap online. Sekarang tidak ada tatap muka. Tidak boleh. Dan mudah-mudahan materi ini bisa membuka wacana kita terkait dengan yang baru mengenal dengan di form registrasi ya. Sebelum merencanakan usaha itu semuanya dibuat perencanaan dan dipertimbangkan serta diperhitungkan untuk ujinya, kemudian kondisi yang ada di lingkungan kita juga. Mudah-mudahan ini akan membuka wacana kita semua untuk tetap bahagia di masa pandemik ini dengan berwirausaha. 5170 dan semoga semuanya akan segera usai dan Bapak Ibu bisa berkarya, berinovasi dengan caranya masing-masing. Mungkin ini saja dan bisa kita akhiri. Kalau tadi kita buka dengan bacaan basmalah, mari kita tutup acara ini. Terima kasih Bunda Ani, jangan bosan-bosan untuk membaca di grup dan diskusi di grup. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Pak Irfan
Dan terima kasih pada seluruh peserta yang sudah bergabung pada hari ini. Untuk link absen, Bapak Ibu bisa mengintip di grup Telegram supaya tidak tertinggal. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berkarya, selamat berinovasi untuk menjadi guru hebat Jawa Timur dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dwi.